Aku beruang paling menakutkan di hutan. Dan aku tidak mau berbagi setetes pun. Hai adik-adik, apa kabar adik-adik hari ini? Pastinya tetap semangat dan ceria. Senang sekali Kak Juni berjumpa lagi dengan adik-adik. Hari ini Kak Juni membawakan buku cerita dari Erlangga for Kids dengan judul Awas, ini maduku, yang ditulis oleh Jane Chapman dan Tim Warnes. Ada baiknya sebelum Kak Juni melanjutkan membaca buku cerita ini, Kak Juni menjelaskan beberapa karakter yang ada di dalam buku ini. Pertama adalah beruang yang besar. Kedua adalah tikus kecil yang sangat gesit. Ketiga adalah tikus tanah yang gemuk dan bulat. Dan yang keempat adalah 2 ekor kelinci bersaudara. Baiklah, mari kita baca bukunya. Beruang berjalan cepat ke lubang penyimpanannya di pohon ok besar. Tanah bergetar, bunga aster berguncang dan daun-daun di pohon gemetar. Aku punya satu toples madu besar yang sangat lezat, teriak beruang. Dan semuanya adalah milikku. Beruang melihat sekeliling, tetapi semua hewan telah menghilang. Jangan pernah mencoba untuk mengambilnya. Suaranya menggelegar. Aku beruang paling menakutkan di hutan. Dan aku tidak mau berbagi setetes pun. Hutan begitu tenang. Bahkan burung berhenti berkicau. Yang terdengar hanyalah suara beruang yang sedang menyeruput. Nyam, 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 nyam. Beruang memakan madu dengan menggunakan tangannya. Tikus, kelinci bersaudara, dan tikus tanah mengintip keluar dari semak-semak. Toples itu sangat besar dan ia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, bisik tikus. Aku suka madu dan aku akan mengambilnya sebagian. Ada yang ingin bergabung denganku? Kelinci bersaudara mengangkat kedua tangannya. Tikus tanah melihat ke arah madu. Aku ikut. Tikus berjalan hati-hati melewati ranting. Kelinci bersaudara berjalan dengan berjingkat ketika krak. Ups, itu aku menginjak ranting, bisik tikus tanah. Berunduk, kata tikus. Beruang mengangkat alisnya. Hewan-hewan itu menahan nafasnya. Beruang memasukkan tangannya sekali lagi dan menyeruput dengan berisik. Fiu, bisik tikus tanah. Maaf tikus. Tikus menepuk punggungnya. Tidak apa-apa. Sekarang ikuti aku. Tikus lari ke kiri dan ke kanan. Kelinci bersaudara lari mengikutinya dengan penuh semangat. Tikus tanah melambaikan tangannya ke tikus. Lalu karena menghindari tanaman beracun, ia tersandung akar pohon. Ups! Ia mencicit. Duk! Tiba-tiba beruang berbalik. Tikus tanah menutupi kepalanya dengan tangannya, berharap beruang tidak melihat. Akan tetapi,
Beruang sibuk dengan madu yang mengalir, panjang dan lengket di tangannya. Maaf, aku tikus gendut bulat ya, bisik tikus tanah. Ia berkata seperti itu karena merasa bersalah. Tikus muncul di antara tanaman. Dengarkan aku, teman-teman, bisiknya. Kita harus bergerak cepat dan tenang jika ingin mendapatkan madu itu. Kelinci bersaudara akan memimpin jalan, perintah tikus. Kelinci bersaudara dan tikus ahli menghindari semak berduri. Mereka melewati semak-semak dan melompati kubangan air. Sambil menarik nafas dalam-dalam, tikus tanah berjalan menuju semak, berlari. Tapi apa yang terjadi? Ia tersangkut duri hingga tidak sanggup mencicit. Aku pasti bisa melakukannya, pikir tikus tanah. Aku akan melompati kubangan air dan mendarat di rumput. Lalu ia mengambil sebatang ranting dan mulai berlari. Tikus tanah berusaha melewati kubangan air dengan menggunakan ranting. Apakah dia akan berhasil? Oh, tidak. Lihat aku. Tikus tanah terkejut. Aku tenggelam. Kelinci bersaudara saling berpegangan. Tikus terdiam. Beruang berhenti menyeruput. Telinganya berdiri. Matanya melotot. Apa yang terjadi di sini? Geram beruang. Oh, tikus mengatakan kalau ia suka madu dan akan mengambilnya sebagian, seru tikus tanah dari genangan air. Tikus tanah berusaha menjelaskan keadaannya kepada beruang. Apa? Apakah kamu tidak dengar kalau madu ini milikku? Beruang mengamuk. Ya, aku dengar, kata tikus tanah. Tapi tikus mengatakan kalau ia akan... Oh, lihat. Tikus pelan-pelan memasukkan tangannya ke dalam toples madu. Ia mengambil madu keemasan itu dan menjilat jari-jarinya dengan senyum kemenangan. Oh, teriak tikus tanah, menutupi matanya. Aku tidak dapat melihatnya. Ternyata tikus berhasil mendapatkan madu milik beruang. Selanjutnya apa yang terjadi ya? Beruang mengayunkan tikus ke atas dan mereka berdua tertawa dan tertawa. Beruang menggulingkan kelinci bersaudara di rumput dan menggelitik perut dan kaki tikus tanah. Kamu menang lagi, ia tertawa. Kalian semua sangat gesit. Oh, ternyata mereka hanya berpura-pura. Mereka hanya bermain-main, adik-adik. Mereka tertawa cekikikan dengan madu yang menempel di sekitarnya. Beruang besar menakutkan adalah permainan favoritku, seru tikus tanah dengan gembira. Bisakah kita bermain lagi? Wah, tikus tanah ingin bermain lagi. Baiklah. Beruang tersenyum dan berdiri. Lari dan sembunyi.
Aku punya satu toples coklat besar yang sangat lezat. Dan aku tidak mau berbagi. Kemudian teman-teman beruang berhamburan pergi dan bersembunyi. Mereka memulai permainannya kembali. Selesai. Wah, seru sekali permainan mereka ya. Oke, sekarang Kak Juni ingin tahu apakah adik-adik menyimak cerita yang sudah Kak Juni bacakan tadi. Pertanyaannya mudah sekali. Pertanyaannya adalah, tikus dan teman-temannya berusaha mengambil apa dari beruang? Apa sebenarnya yang ingin mereka dapatkan? Ya benar, jawabannya adalah madu. Mudah sekali bukan? Siapa yang pernah makan madu? Rasanya seperti apa? Manis dan lezat bukan? Baiklah adik-adik, apakah adik-adik tahu apa yang kita bisa pelajari dari buku yang sudah Kak Juni bacakan hari ini? Ada yang tahu? Benar sekali. Yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah bersama dan berbagi lebih indah dan menyenangkan dibanding seorang diri. Baiklah, demikian cerita yang Kak Juni sudah bacakan pada hari ini. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.